Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fisiologi Umum yang beranggotakan Sami Aji Pengestu, Hotimatul Husna, Nur Fauziah, dan Misalini Safira. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai termoregulasi dan osmoregulasi pada hewan vertebrata dan invertebrata. Berikut penjelasannya masing-masing. Termoregulasi. Habitat atau tempat hidup hewan terbagi menjadi 3, yaitu akuatis, terestrial, dan aerial. Hewan yang hidup di habitat terestrial memiliki masalah yang akut terhadap temperatur karena adanya radiasi panas matahari yang dapat mencapai lebih dari batas letal. Udara memiliki panas spesifik dan dapat mengalami peningkatan ataupun kehilangan panas secara cepat. Setelah matahari terbenam, panas akan menurun karena panas dari lingkungan hilang, sehingga mungkin mencapai batas temperatur rendah yang bersifat letal. Hewan aerial seperti burung memiliki suatu batas toleransi termal yang lebih tinggi, yaitu 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius berkenaan dengan laju metabolismenya. Berdasarkan akutnya efek temperatur pada hewan terestrial, maka diperlukan suatu sistem untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu termoregulasi. Apa itu termoregulasi? Termoregulasi adalah kemampuan hewan untuk meregulasi atau mempertahankan temperatur tubuhnya. Termoregulasi berperan sangat vital dalam menjaga homeostasis tubuh agar enzim, hormon, dan lainnya bekerja sebagaimana mestinya sehingga fisiologi berjalan normal. Berdasarkan temperatur tubuhnya, hewan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu homeotermis dan poikilotermis. Hewan yang dapat menjaga suhu tubuhnya pada kondisi yang relatif konstan ketika suhu eksternal berubah dalam kisaran yang luas disebut dengan homeotermis. Contohnya yaitu aves dan mamalia. Adapun hewan-hewan yang suhu tubuhnya mengalami perubahan mengikuti suhu eksternal disebut poikilotermis. Kelompok poikilotermis meliputi invertebrata dan hewan akuatis seperti ikan, amfibi, dan reptil. Beberapa hewan memiliki laju konduksi termal yang tinggi dan laju produksi panas yang rendah. Hewan tersebut memperoleh panas dari lingkungan dan akan meregulasi temperatur tubuhnya berdasarkan produksi panas dari dalam tubuh. Hewan tersebut dikenal dengan ektotermis dan meliputi sebagian besar spesies hewan. Hewan ektotermis sangat tergantung kepada panas lingkungan untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Berkebalikan dengan itu, sebagian kecil hewan menghasilkan panas yang cukup dari metabolisme oksidatifnya dan menjaga temperatur tubuhnya pada level yang konstan, sehingga panas tubuhnya tergantung kepada produksi internalnya sendiri. Kelompok ini disebut endotermis, yang meliputi homeotermis seperti burung dan mamalia. Hewan poikilotermis. Suhu tubuh hewan-hewan kelompok poikiloterm tergantung kepada suhu lingkungan, sehingga sering juga disebut dengan hewan ektoterm. Apabila suhu lingkungan tinggi, maka suhu tubuhnya akan meninggi, dan apabila suhu lingkungan rendah, maka suhu tubuhnya juga akan menjadi rendah. Sehubungan dengan itu, tidak akan terlalu besar memerlukan energi untuk termoregulasinya, karena laju metabolismenya juga rendah dan sedikit, atau tanpa adanya produksi panas. Suhu tubuh akan meningkat karena efek meningkatnya suhu lingkungan, yang akan membuat laju metabolisme dipercepat. Dengan kata lain, tidak ada laju metabolisme yang tetap pada poikilotermis atau akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Termoregulasi pada vertebrata akuatik. Vertebrata akuatik seperti ikan, suhu tubuhnya diperlukan untuk tetap sama dengan suhu lingkungan. Ikan memiliki laju metabolisme sangat rendah, sehingga laju pertukaran panas juga menjadi rendah. Saat ikan berenang, sejumlah panas dihasilkan dari adanya aktivitas muskular yang dapat meningkatkan temperatur tubuh secara temporer. Namun, secepatnya akan kembali sama dengan suhu lingkungannya. Hal ini disebabkan panas tubuh yang dihasilkan dari aktivitas muskular tersebut segera ditransfer ke dalam darah dan dibawa ke insang yang kemudian segera berhubungan dengan air.
Insang selain berperan sebagai organ respirasi yang efisien, juga terlibat dalam menjaga kestabilan tubuh. Termoregulasi pada vertebrata terestrial. Hewan vertebrata terestrial poikilotermis memiliki perubahan suhu tubuh yang spesifik sehubungan dengan lingkungannya. Pada amfibi misalnya, kulitnya tidak efektif untuk regulasi fisiologis, namun memberikan perlindungan dalam kondisi ekstrim. Pada lingkungan yang kering dan panas, air akan hilang dari kulit melalui evaporasi. Ketika berada di darat, kulit yang basah berfungsi sebagai termometer gelembung basah dan evaporasi yang konstan dari air pada kulit akan menjaga suhu tubuh berada di bawah suhu lingkungan. Amfibi sangat sensitif terhadap suhu tinggi, sehingga daya adaptasinya lebih rendah dibandingkan dengan reptil, burung, dan mamalia. Amfibi tidak dapat melawan suhu tinggi melalui regulasi fisiologis. Akan tetapi, hewan tersebut meregulasi temperatur tubuhnya melalui perubahan perilaku dan aklimatisasi termal. Selanjutnya yaitu termoregulasi pada invertebrata terestrial. Hewan invertebrata terestrial merupakan kelompok hewan yang memiliki daya adaptasi maksimum terhadap suhu lingkungannya. Kelompok hewan tersebut adalah arthropoda dan insekta, di mana kedua kelompok hewan ini memperlihatkan aktivitas aktif di lingkungan yang panasnya cukup ekstrim. Suhu tubuh insekta dapat bervariasi tergantung suhu lingkungannya. Hal ini disebabkan karena 3 hal penting, yaitu adanya kehilangan panas melalui evaporasi, absorpsi panas radiasi, dan produksi panas metabolisme. Selanjutnya yaitu hewan homoiotherm. Hewan homoiotherm sering juga disebut dengan hewan endotherm karena panas tubuhnya diperoleh melalui aktivitas metabolisme tubuh. Yang pertama, termoregulasi pada vertebrata aerial. Burung biasanya memiliki suhu inti tubuh yang lebih tinggi daripada mamalia. Aktivitas muskular menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh secara temporer. Pada lingkungan yang panas, burung lebih banyak kehilangan air melalui respirasi. Pada suhu lingkungan yang lebih tinggi, misalnya 34 derajat sampai 40 derajat Celcius, menyebabkan kehilangan air sekurangnya 4 kali. Hal ini dikenal dengan istilah pendinginan evaporatif. Selain regulasi panas melalui proses pendinginan evaporatif, burung juga memiliki piranti lainnya, seperti adanya sayap, bulu, jengger, dan kaki. Sayap akan dikepakkan menjauhi tubuh sehingga tubuh terekspos dengan lingkungan. Aliran darah akan ditingkatkan ke kaki dan jengger atau pial yang akan meningkatkan konduktansi termal. Selain itu juga, adanya mekanisme tingkah laku yang berhubungan dengan regulasi suhu tubuh, seperti berpindah ke area yang lebih ternaung dari siang hari, sehingga mengurangi pertambahan panas tubuhnya. Burung dapat juga terbang di ketinggian untuk melepaskan diri dari panas pada tempat yang rendah. Selanjutnya, termoregulasi pada vertebrata terestrial. Mamalia yang hidup di daerah dingin akan mempertahankan suhu tubuhnya untuk lebih tinggi dari suhu lingkungan. Selama musim dingin yang intens, suhu tubuh mamalia akan relatif tetap konstan. Hal ini disebabkan oleh adanya 1. Efisiensi insulasi tubuh dengan adanya rambut tebal dan lemak di bawah kulit, dan efektivitasnya kerja pengontrol vasomotor serta mekanisme pertukaran panas counter current dalam sistem peredaran, serta menurunnya sensitivitas terhadap suhu pada reseptor di bagian perifer. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang osmoregulasi. Mengapa hewan melakukan osmoregulasi? Pentingnya osmoregulasi bagi hewan. Hewan melakukan osmoregulasi dengan tujuan agar dapat mempertahankan keseimbangan jumlah air dan zat terlarut dalam tubuhnya. Karena jika keseimbangan jumlah air dan zat terlarut tidak seimbang, dapat mengakibatkan aliran air atau zat terlarut menuju ke arah yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, misalnya, dalam keadaan tertentu, air di dalam sel epitel tubulus ginjal seharusnya bergerak dari sel tersebut ke pembuluh darah. Akan tetapi, karena tonisitas atau tekanan osmotik pada bagian tersebut tidak dipertahankan dengan baik,
kemungkinan air akan bergerak ke arah yang tidak diharapkan. Misalnya, ke lumen tubulus ginjal, dan selanjutnya dikeluarkan dari ginjal. Hal ini dapat menyebabkan hewan kehilangan air, dan kondisi ini tidak diharapkan. Lalu, organ apa saja yang terlibat dalam osmoregulasi? Baik, perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah organ-organ yang terlibat dalam proses osmoregulasi. Selanjutnya, bagaimana osmoregulasi hewan pada lingkungan air laut? Pertama, pada hewan invertebrata. Contohnya pada ubur-ubur. Ia mempertahankan konsentrasi ion SO42- dan Ca2+ dalam tubuhnya agar tetap berada dari konsentrasi ion tersebut dalam air laut. Hewan melakukan konsentrasi ion dengan cara mengekresi atau menyerap ion secara aktif. Selanjutnya pada hewan vertebrata. Teleostel laut yang mempunyai cairan tubuh hiposmotik terhadap air laut mempunyai mekanisme adaptasi khusus yang bermanfaat untuk menghindari atau mencegah kehilangan air dalam tubuhnya. Pada hewan ini, kehilangan air dari tubuh terutama terjadi melalui insang. Sebagai penggantinya, hewan ini akan meminum air laut dalam jumlah banyak. Namun, garam yang ikut ke dalam tubuh menjadi banyak pula. Kelebihan garam ini harus dikeluarkan dari tubuh. Pengeluaran kelebihan garam dalam jumlah besar dilakukan melalui insang. Cara ini dapat dilakukan karena insang ini memiliki sel khusus yang disebut sel klorid yang berfungsi untuk mengeluarkan NaCl dari plasma ke air laut secara aktif. Sejumlah mamalia laut, contohnya lumba-lumba dan paus, menghadapi masalah pemasukan garam terlalu banyak ke dalam tubuhnya yang masuk bersama makanan. Masalah tersebut diatasi dengan adanya ginjal yang sangat efisien sehingga dapat menghasilkan urin yang sangat pekat. Dengan cara demikian, dapat dipastikan bahwa kelebihan garam dapat dikeluarkan dari tubuh. Urin yang dihasilkan mempunyai kepekatan 3-4 kali dari cairan plasmanya. Selanjutnya, bagaimana osmoregulasi pada hewan lingkungan air tawar? Cairan tubuh teleostel air tawar memiliki konsentrasi osmotik yang lebih tinggi daripada konsentrasi osmotik air tawar. Oleh karena itu, hewan ini memiliki peluang besar untuk memasukkan air ke dalam tubuhnya, terutama melalui insang. Kelebihan air itu akan dikeluarkan lewat urin, akan tetapi sejumlah garam pun akan hilang dari tubuh bersama dengan ekresi urin. Sebagian urin meninggalkan tubuh ikan melalui insang. Sebagai pengganti garam yang hilang, hewan tersebut akan mengambil garam melalui insang dengan cara transport aktif. Dalam hal ini, insang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan garam ke dalam tubuh dengan cara transport aktif, sekaligus untuk membuang kelebihan garam secara difusi. Selanjutnya pada hewan invertebrata, contohnya pada cacing pipih. Keadaan ini dikendalikan oleh otak dan melibatkan beberapa organ lain dan sistem enzimatik yang terikat dengan pembuluh darah. Pertukaran gas berlangsung melalui seluruh permukaan tubuhnya. Pada saluran pembuluh darah dalam transport oksigen belum diketahui dengan jelas. Cacing pipih melakukan pelepasan sangat banyak lendir yang diduga memiliki berbagai fungsi antara lain untuk pertahanan, gerak, pelindung fisiologis, dan sebagai tempat penyimpanan. Selanjutnya, bagaimana osmoregulasi hewan pada lingkungan air payau? Contoh hewan yang hidup di lingkungan payau ialah larva dari beberapa jenis nyamuk. Larva Aedes menanggapi peningkatan kadar garam di luar tubuhnya dengan cara meningkatkan laju minum beberapa kali lipat. Tampaknya minum merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh air sebagai pengganti air yang terlepas ke lingkungan yang lebih pekat. Akan tetapi, minum air juga berarti memasukkan berbagai ion terlalu dalam jumlah berlebihan. Kelebihan berbagai ion terlalu ini harus dikeluarkan dari tubuh melalui tubulus malpighi dan rektum. Larva ini juga memiliki struktur khusus yang disebut papilla anal. Fungsi struktur tubuh ini sebagai tempat atau alat untuk mengambil ion secara aktif, tetapi pada situasi yang lain berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya, bagaimana osmoregulasi hewan pada lingkungan darat? Mamalia merupakan satu-satunya kelompok hewan yang proses osmoregulasinya hanya menggunakan ginjal.
Mamalia dapat kehilangan air dan elektrolit melalui jalan lain, yaitu kulit, paru-paru, dan saluran pencernaan. Tetapi hal itu tidak dimaksudkan untuk tujuan osmoregulasi. Kandung kemih, mamalia memiliki kapasitas yang sangat terbatas untuk mengangkut ion dan air, dan hal itu juga tidak penting dalam osmoregulasi mamalia. Pada vertebrata darat, umumnya mendapatkan air dari minum dan makan. Sekian penjelasan tentang osmoregulasi. Terima kasih.